Sobat Interest, jumpa lagi. Kali ini kita akan menuju tempat wisata yang terkenal di Sumatera Barat, namanya kawasan Mande. Kawasan Mande ini banyak orang bilang surga di pantai barat Sumatera. Ada juga yang bilang Raja Ampatnya Sumatera Barat. Kita saat ini sedang bersama Igoy Elfitra, fotografer terkenal di Sumatera Barat, jurnalis foto. Gimana Goy? Yap. Halo. Oke. Nah, juga ada jurnalis dan konten kreator dari pesisir selatan yang akan menemani kita. Ayo kita ke Mande. Ya. Apa nama channelnya, Nick? Lensa Negeri. Lensa Negeri. Nanti jangan lupa dilihat Lensa Negeri channel YouTube. Kita akan bersama Niko dan Igoy di perjalanan menuju kawasan Mande. Begitulah kondisi jalan di kawasan menuju pelabuhan Caruco Anau Mande ini. Jalannya berlubang, genangan air, rusak berat pokoknya. Terus juga ada pasar yang tidak aktif. Kawasan ini juga merupakan kawasan wisata yang langsung diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Kawasan wisata terpadu Mande ini adalah objek wisata nasional yang menjadi sorotan pemerintah pusat. Namun akses menuju kawasan ini memprihatinkan. Semoga bisa segera diperbaiki. Akhirnya kita sampai di Pelabuhan Tarusan ini. Di sini pengunjung bisa melihat bagaimana aktivitas masyarakat nelayan, juga kapal-kapal yang sedang bersandar. Dan di sini juga bisa dilihat bagaimana mangrove di pinggir pelabuhan, kemudian kegiatan bongkar muat dan aktivitas para buruh pelabuhan. Nah, di sini juga pengunjung bisa menggunakan fasilitas perahu untuk menuju pulau-pulau yang ada di kawasan Mande ini. Ayo, nanti kita coba. Saat ini kita sudah berada di atas perahu milik masyarakat setempat yang difungsikan untuk membawa wisatawan yang ingin berkeliling di kawasan wisata Mande ini. Dan perahu ini perahu kayu, dan jumlahnya ada sekitar puluhan perahu yang ada untuk aktif setiap minggunya, setiap hari libur khususnya. Dan saat ini laut cukup beriak. Semoga perjalanan kita ini lancar. Untuk per orang biasanya Pak? Kalau di kawasan Mande nggak 3 orang Pak. Berkapal. Ya. Berapa? Kalau biasanya berkapal kan 6,5. 650.
Isinya berapa? Isinya festival itu 12 orang. 12 orang. Nah itu rutenya kemana aja nanti itu? Yang pertama itu kan Pulau Sultan. Itu lewat di depan Pulau Cibadak. Lagi snorkeling di Bojong Gede. Lompat. Terakhir ke Tangerang, Kayu Batu. Itu sampai jam berapa, Pak? Berapa jam? Tergantungnya tamu. Oh, bisa sampai sore gitu ya? Sore ya. Artinya kita menyewanya seharian gitu ya? Seharian. Udah sering kesini gue? Ya sudah beberapa kali lah pergi ke Mande. Banyak spot foto nggak? Ya banyak sih untuk foto-foto, foto-foto wisata bahari ya. Di mana aja tuh kira-kira? Kayak di pulau, terus snorkeling juga bisa, underwater, terus cliff jumping juga. Kalau yang itu apa, Bu? Itu namanya Labuan Sungai. Apa itu? Itu tempat kotek penginapan. Wisatawan. Baru atau gimana tuh? Udah lama juga. Sama juga. Itu dibuka untuk umum atau privat? Di belakang kita ini namanya Pulau Seronjong. Di sini para pengunjung di kawasan Mande atau cliff jumping dari tebing sana. Destinasi yang nanti atau yang dituju oleh wisatawan untuk menguji adrenalin mereka. Kapal-kapal yang mengelilingi kawasan Mande akan selalu berhenti di sini dan mempersilahkan pengunjung jika ingin meloncat dari atas tebing batu ini. Cukup seru kelihatannya. Tapi kali ini kita tidak akan coba, kita akan keliling saja di kawasan ini. Itu yang kan boleh. Kita berada di antara Pulau Seronjong dengan Pulau Cibadak, dan antara dua pulau ini lautnya sangat tenang dan juga jernih, dan ini biasanya menjadi tempat pengunjung atau wisatawan yang datang untuk snorkeling. Akhirnya kita sampai di Pulau Setan, dan di sini ada dermaga, dan ini adalah salah satu tempat tujuan wisatawan yang saat ini paling ramai, dan juga menyediakan berbagai atraksi atau fasilitas yang bisa dinikmati oleh wisatawan. Ya, kita turun. Ya Pak, makasih Pak. Sudah.
lebih jelas tentang Pulau Setan ini, kita saat ini sudah bersama Ibu Elvi Mahyuni. Beliau adalah pengelola kawasan ini. Bu Elvi, Makan langsung pulang lah. halo. Bu, bisa dijelaskan tentang Pulau Setan ini? Pulau Setan ini sekarang sudah kita kelola secara profesional. Sekarang dikelola oleh Badan Usaha Milik Nagari. Ada 23 nagari yang menjadi komisaris atau pengelola Pulau Setan ini. Pulau Setan ini kita kontrak selama 10 tahun dengan semua pengelolaannya. Mulai dari tiket masuknya, pengelolaan warungnya, kulinernya, dan semua atraksi yang ada di pulau ini. Di Pulau Setan ini kita punya spot dive snorkeling, kita punya hiking, kita punya atraksi air yang memacu adrenalin seperti banana boat, donut boat, dan jet ski. Ada juga ada permainan anak-anak dan lokasi snorkeling. Setiap pengunjung yang datang ke Pulau Setan kita kenakan untuk orang dewasa kita kenakan 10.000 dan anak-anak 5.000. Kita menyediakan spot camping bagian belakang. Cuman orang-orang yang camping itu kita cuma mau narik iuran cuma 25.000 per orang. Tiket kunjungan kita beragam, tapi tingkat kunjungan akan meningkat ketika libur-libur besar kayak Lebaran, Tahun Baru, Natal gitu. Nah, ini yang jualan di sini siapa ini? Ini masyarakat yang berada di kawasan Pulau Setan ini, berarti yang berada di kawasan Mandeh gitu. Jadi, tapi semua pengelolaannya di bawah koordinator Bunak. Pulau Setan itu sebenarnya karena di sini dulu daerah sebuah kerajaan, yang ibaratnya di sini ini tempat pembuangan dulunya gitu. Jadi pada zaman dahulu kalau ada orang terdampar di sini, kalau mau hidup mati gitu kan. Tapi setelah bergulirnya waktu, orang-orang dulunya sebelum ini dikembangkan jadi kawasan wisata, orang akan melihat ada terdengar bunyi-bunyi apa-apa. Jadi ketika ditanya itu dari mana? Dari Pulau Setan gitu. Tapi itu cerita itu bukan satuan nih, berbagai ceritanya yang timbul gitu. Macam-macam cerita tentang Macam-macam asal cerita, nama ini ya. Asal nama ini gitu. Tapi nggak ada yang pasti mana yang benar ceritanya. Tapi dengan nama setan ini berdampak nak dengan kunjungan. Iya, orang jadi penasaran gitu kan, Pulau Setan, pulau itu gitu. Jadi penasaran, mereka datang ke sini, oh ternyata tidak seseram yang di itu. Ternyata Pulau Setan ini indah gitu. Oke. Demikian perjalanan kita ke Pulau Setan di kawasan Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan. Sampai jumpa di liputan interest selanjutnya. Yuk.